قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Darus Sholihin serta jamaah kajian muslimah Oman dan yang mendengarkan via streaming Facebook, Instagram dan live YouTube. Puji syukur pada Allah, kita pada kesempatan siang hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan memulai pembahasan kita pada siang ini dengan cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kita lanjut dengan pembahasan mengenai setelah sholat ini tanya jawab interaktif. Nanti silahkan untuk menghubungi 0812 281 85131 0812 281 85131, atau yang di YouTube bisa bertanya langsung, di Instagram juga di kolom komen, atau yang di Facebook demikian juga. Nanti jamaah Oman bisa bersiap-siap untuk bertanya. Baik, kita lihat sekarang hadis Abu Qatadah. Ini tentang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang masalah menjaharkan bacaan surat. Ya, menjaharkan bacaan surat. Silahkan dibacakan. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam sholat zuhur dan asar dengan membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan tersebut kepada kami dan memperlama rakaat pertama. Pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Baik, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu rak'ata al-ula wa yaqra'u fil ukhrayayn bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih. Dikatakan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dan beliau membaca Al-Fatihah. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Baca Al-Fatihah dan 2 surat. Ini pada salat zuhur dan asar dalam 2 rakaat pertama. Berarti rakaat 1 dan rakaat kedua. Baca Al-Fatihah dan surat. Kadang beliau memperdengarkan bacaan ayatnya kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama, wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayain bi Fatihatil kitab. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan beliau hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Dan perintah ini berlaku dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sholat jahriyah berarti maghrib, isya, subuh, dan sholat sirriyah berarti di sini adalah sholat zuhur dan asar, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi dari Abu Qatadah. Karena tadi Abu Qatadah melaksanakan dalam 4 rakaat
dalam 4 rakaat tadi, ya, beliau di situ baca Al-Fatihah terus. Yang berbeda nanti di rakaat pertama kedua ditambahkan dengan surat lain setelah Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah sekali lagi dibaca setiap rakaat dan hukumnya rukun. Masuk dalam rukun sholat. Berarti kalau rukun tidak boleh ditinggalkan. Dan di sini tentang masalah hukumnya, tentang surat Al-Fatihah tadi rukun. Faedah yang kedua ya, surat Al-Fatihah tadi masuk rukun, sedangkan surat selain Al-Fatihah itu sunnah. Menurut kebanyakan ulama. Karena yang wajib itu cuma Al-Fatihah saja. Sebagaimana ada perkataan dari Ibnu Qudamah, la na'lamu khilafan anna qira'atas surati ba'dal fatihati masnunatun. Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai membaca surat setelah Al-Fatihah. Yang kami ketahui itu hukumnya sunnah. Namun di sini ada catatan dari Syekh Abdullah Fauzan, lakin la yanbaghi al-iktisar 'alaiha. Jangan terus cuma membaca Al-Fatihah saja. Artinya di setiap rakaat pertama kedua di Al-Fatihah terus tidak baca surat yang lainnya. Nah, ini jangan. Tidak pantas seperti itu. Tetap baca Al-Fatihah diikutkan dengan surat yang lain. Juga ada perkataan dalam Al-Iqna dan syarahnya, wa yukrahul iktisar fi shalah 'ala al-Fatihah li'annahu khilafu sunnah al-mustafidah. Dimakruhkan cuma membaca Al-Fatihah saja di tadi ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua, karena ini menyelisih sunnah yang sudah ada. Berarti di rakaat pertama dan kedua selain Al-Fatihah membaca surat yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil rakaat pertama lebih lama dibandingkan dengan rakaat kedua. Ini berlaku dalam sholat zuhur maupun asar, begitu pula sholat fajar. Ini berlaku sekali lagi untuk sholat zuhur dan sholat asar, begitu juga sholat fajar, yaitu sholat subuh. Jadi rakaat pertama, dikarenakan rakaat pertama itu lagi semangat-semangatnya di awal, maka diletakkan yang paling lama itu yang paling awal, yaitu yang pertama tadi. Rakaat pertama dibuat lebih panjang. Berarti sifat rakaat itu nanti makin turun. Rakaat pertama lebih lama, rakaat kedua lebih ringan lagi, rakaat ketiga lebih ringan lagi, rakaat keempat lebih ringan. Dan setiap gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rukuknya, sujudnya, nah itu hampir sama dengan berdirinya. Berarti kalau berdiri saja untuk baca tadi itu makin ringan, maka menunjukkan kalau sujud juga demikian. Sehingga dari sini saja kita bisa jadikan dalil tentang biasanya orang itu memanjangkan sujud terakhir lebih daripada sujud pertama. Sujud terakhir itu paling lama sekali. Mau salam, mau tahiyat akhir, maka dia memanjangkan tadi sujud terakhirnya. Nah ini tidak adalah tepat karena sifat rakaat Nabi SAW yang lebih lama itu rakaat pertama, baru rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Kemudian hadis ini juga jadi dalil karena tadi disebutkan untuk sholat sir seperti zuhur dan asar boleh kadang-kadang menjaharkan. Untuk sholat sir seperti zuhur dan asar tadi boleh kadang-kadang dijaharkan. Apalagi tujuannya untuk mengingatkan orang yang lalai. Dan juga untuk menerangkan kalau imam itu tidak diam namun imam itu baca. Dan juga kadang di sini maksudnya adalah untuk tadabbur. Namun ingat ya kalimatnya di sini ahyanan. Kadang-kadang. Jadi bukan dilakukan terus-menerus. Kemudian hadis ini juga jadi dalil di rakaat ketiga dan rakaat keempat untuk salat zuhur, asar dan juga untuk salat isya dan begitu juga salat maghrib
di rakaat ketiganya, di sini diperintahkan untuk mencukupkan dengan Al-Fatihah saja di 2 rakaat terakhir. Namun kalau kita mau menimbang lagi, dipertimbangkan dengan dalil yang lainnya, riwayat yang lain menyebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambah lagi selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, atau rakaat ketiga untuk sholat maghrib. Nanti ada alasannya, di antara alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah rakaat 3 rakaat keempat itu membaca 15 ayat. Sedangkan surat Al-Fatihah itu hanya 7 ayat saja. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat secara utuh dibandingkan dengan membaca sebagian. Kenapa di sini membaca secara utuh? Nanti di antara alasannya itu karena kalau membaca secara utuh, itu kita lebih bisa merenungkan ayat secara utuh, tidak dipotong-potong. Jadi kalau ini satu cerita, kok tiba-tiba dipotong tengah begitu, jadi ceritanya tidak berlanjut. Coba lihat perkataan Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam qira'atas surati kamilatan. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surat itu secara utuh. Wa rubbama qara'aha fi rak'ataini. Dan kadang beliau itu membaca dalam 2 rakaat. Wa rubbama qara'a awal surati. Kadang beliau membaca awal-awal surat saja. Wa amma qira'atu awakhir suwari wa awsatiha falam yahfaz anhu. Kalau baca cuma bagian akhir-akhir saja atau bagian pertengahan saja, maka tidak didapati dari beliau. Ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Padahal pernah juga di dalam sholat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca dari pertengahan atau dari akhir, dan seperti itu jadi boleh. Karena kita itu dalam membaca Al-Quran, ingat kaidahnya, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Al-Quran yang paling mudah untukmu. Namun sekali lagi, kalau kita mau baca, yang lebih afdol baca satu surat secara utuh dalam 1 rakaat. Karena masing-masing ayat dengan ayat yang lainnya itu saling menyambung. Nah, itu tentang hadis dari Abu Qatadah. Coba sekarang baca lagi. Ini tentang kadar bacaan dalam sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Sulaiman bin Yasar. Berarti 2 hadis 300 sekian sama Abu Sa'id Al-Khudri dan Sulaiman bin Yasar. Baca. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah mengukur lamanya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zuhur dan asar, dan kami dapati bahwa pada 2 rakaat pertama sholat zuhur lamanya seperti bacaan surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan di 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya. Lama sholat beliau di 2 rakaat pertama sholat asar seperti lama sholat beliau di 2 rakaat terakhir sholat zuhur, dan lamanya 2 rakaat terakhir sholat asar sekitar setengahnya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang yang memperlama 2 rakaat pertama sholat zuhur dan mempersingkat sholat asar. Kemudian membaca surat pendek pada sholat maghrib dan surat sedang pada sholat isya. Kemudian membaca surat-surat yang panjang pada sholat subuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku sholat di belakang seseorang yang lebih mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sholatnya orang ini. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, kita lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal 'asri, fahazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayaini min zuhri qadra alif lam mim tanzil, wa fil ukhrayain qadra an-nisfi min dhalik, wa fil ulayain min al-'asri ala qadri al-ukhrayain min adh-dhuhri wal ukhrayain ala an-nisfi min dhalik, rawahu Muslim.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia katakan kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur dan asar. Artinya dalam sholat zuhur dan asar. Maka kami hitung untuk 2 rakaat pertama, beliau lamanya itu seperti membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu diberi catatan situ 30 ayat. Wa fil ukhrayain qadran nisfi min zalik. Sedangkan untuk 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur dan asar. Nah, tadi sholat zuhur dulu ya, ini baru sholat zuhur. 2 rakaat terakhir untuk sholat zuhur, beliau itu baca separuhnya, berarti separuh dari As-Sajdah. Berarti 15 ayat. Ini di 2 rakaat terakhir. Padahal kalau ini 15 ayat, berarti separuhnya dari 30 tadi 15, sedangkan Al-Fatihah cuma 7 ayat. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Berarti ada tambahan 8 ayat itu yang bukan Al-Fatihah. Nah, itu dibaca saat sholat zuhur di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayain minal dhuhri. Sedangkan untuk 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama dari sholat asar itu sama dengan 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur. Berarti masing-masing 15 ayat. Untuk 2 rakaat pertama dari sholat asar. Kemudian wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Sedangkan 2 rakaat terakhir dari sholat asar itu separuhnya lagi, separuh dari 15. Berarti 7 ayat, berarti Al-Fatihah saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga ada hadis dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Dia katakan, ada seorang itu yang memanjangkan 2 rakaat pertamanya dari sholat zuhur, wa yukhaffiful asra, lantas dia memperingan untuk sholat asar, wa yaqra fil maghribi bi qisaril mufassal, dan dia untuk sholat maghrib dia membaca surat qisarul mufassal, dalam sholat isya dengan yang pertengahan, dalam sholat subuh bitiwalihi dengan surat pendek yang ayatnya itu banyak. Abu Hurairah mengatakan, "Masalaitu wara'a ahadin asbahu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada." Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kata Imam Ibnu Hajar sanadnya itu sahih. Jadi ini tentang kadar lamanya, berapa lama atau berapa ayat yang dibaca dalam salat tadi. Kalau di sini bicarakan salat zuhur dan salat asar. Namun di hadis yang kedua Sulaiman bin Yasar, kita lihat ada di sini sebut dengan surat mufassal. Surat mufassal. Surat mufassal itu adalah surat yang ayatnya itu pendek-pendek. Ini dihitung dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, dihitung dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, berarti ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Disebut mufassal karena banyak pemisah-pemisah di situ. Antara basmalah dengan suratnya itu banyak pemisah-pemisah, artinya pendek-pendek, baca sedikit langsung berhenti, baca sedikit langsung berhenti. Ini sekali lagi mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas, lantas dibagi dari Qaf sampai sebelum surat Amma Yatasa'alun, ya, dari Qaf sampai sebelum surat Amma Yatasa'alun. Apa surat sebelum Amma Yatasa'alun? Surat sebelum surat An-Naba itu surat Al-Mursalat. Dari Qaf sampai surat Al-Mursalat ini namanya surat mufassal yang panjang. Tiwalul mufassal. Kemudian dari Amma Yatasa'alun surat An-Naba sampai Al-Lail, itu namanya pertengahan. Awsatul mufassal. Kemudian dari situ
dari surat Duha, setelah itu surat Duha sampai An-Nas, itu namanya qisarul mufassal. Jadi ada tadi tiwal mufassal yang panjang-panjang dari surat Qaf sampai Al-Mursalat, kemudian dari An-Naba sampai Al-Lail, itu yang pertengahan, mufassal pertengahan. Kemudian dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu qisar mufassal. Ingat ya, pembagiannya 3 seperti itu. Nah, kalau dari pernyataan tadi kita lihat, kalau sholat subuh bacaannya itu tiwal mufassal. Mufassal yang jumlah ayatnya banyak. Kemudian kalau untuk sholat maghrib qisarul mufassal. Kalau untuk sholat maghrib qisarul mufassal, yaitu ayatnya itu tadi mufassal pendek-pendek. Pendek-pendek. Kemudian untuk tadi untuk sholat maghrib, terus sholat zuhur, asar, dan isya sifatnya itu awsatul mufassal. Jumlah ayatnya itu pertengahan. Maka sekali kalau untuk sholat subuh panjang-panjang, ayatnya itu panjang, maka selesainya lama. Kalau sholat maghrib itu pendek, ya antara surat Duha sampai An-Nas. Kemudian untuk sholat zuhur, asar, dan isya sifatnya pertengahan. Awsatul mufassal. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi, yaitu 2 hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Sulaiman bin Yasar. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk sholat zuhur di 2 rakaat pertama itu panjang. Kemudian untuk sholat asar dianjurkan lebih ringan daripada sholat zuhur tadi. Kemudian untuk 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan rakaat keempat, lebih ringan separuh daripada rakaat yang pertama dan kedua. Tadi sholat zuhur yang rakaat 3 dan keempat, separuhnya dari rakaat yang pertama dan kedua. Kemudian untuk sholat asar juga demikian, rakaat ketiga dan keempat, separuhnya lagi dari rakaat pertama dan kedua, berarti lebih ringan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis Abu Sa'id, kita simpulkan di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu masih boleh membaca surat yang lain. Tadi seperti dalam sholat zuhur, situ dibacakan separuh dari as-sajadah. Berarti sekitar 15 ayat, padahal Al-Fatihah cuma 7 ayat. Jadi intinya masih boleh membaca surat yang lainnya setelah rakaat ketiga dan rakaat keempat, yaitu setelah baca Al-Fatihah. Kemudian pada hadis Sulaiman bin Yasar, kita lihat di sini petunjuk Nabi SAW dalam sholat 5 waktu. Di situ beliau bagi, kalau untuk sholat subuh lebih panjang-panjang, kalau untuk sholat isya, sholat zuhur dan asar itu lebih pertengahan, kalau sholat maghrib itu lebih pendek. Nah, kemudian kita baca lagi hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Jubair bin Mut'im. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur pada sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Berarti kesimpulannya hadis ini menunjukkan dalam sholat maghrib dianjurkan baca surat At-Tur, dan dalam sholat maghrib kadang-kadang boleh panjang karena surat At-Tur itu ayatnya banyak.
Terus hadis berikutnya lagi dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan surat Al-Insan dalam sholat subuh pada hari Jumat, muttafaqun alaih. Jadi ini tentang bacaan pada sholat subuh hari Jumat. Kesimpulannya ada lagi tambahan Wali Tabrani. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, beliau terus-menerus melakukan hal itu. Berarti dalam sholat subuh hari Jumat itu dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. As-Sajdah nanti di rakaat pertama, nanti ada sujud tilawah, kemudian Al-Insan nanti di rakaat kedua. Dan ini masing-masing dibaca utuh. As-Sajdah dibaca utuh, kemudian Al-Insan juga dibaca utuh. Dan dikatakan dalam riwayat At-Tabrani, beliau selalu membaca surat tersebut. Dan ini kalau kita praktekkan, kita bisa lihat prakteknya langsung di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ketika bertepatan dengan hari Jumat pada subuh harinya, itu dibacakan pada rakaat pertama surat As-Sajdah, ada sujud tilawah, kemudian membaca surat Al-Insan. Lalu berikutnya lagi dari Huzaifah. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidaklah beliau sampai pada ayat rahmat kecuali beliau berhenti sejenak dan memohon rahmat kepada Allah, dan juga tidaklah beliau sampai pada ayat siksaan kecuali beliau meminta perlindungan dari Allah dari siksaan tersebut. Hadis riwayat 5 imam dan dihasankan oleh At-Tirmizi. Nah, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap melewati bacaan ayat tentang rahmat, beliau berhenti untuk berdoa meminta rahmat. Kemudian dan setiap melewati bacaan tentang azab, beliau berhenti untuk berdoa meminta perlindungan dari Allah pada azab tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Kesimpulannya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, dianjurkan meminta surga ketika bertemu dengan ayat-ayat surga. Kemudian dianjurkan untuk meminta perlindungan dari neraka ketika bertemu dengan ayat-ayat azab. Terus faedah yang lainnya lagi, karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa seperti itu karena beliau merenungkan ayat yang ada. Sampai pada ayat surga, beliau tahu itu tentang ayat surga, beliau tadabbur di situ. Kemudian ketika sampai pada ayat neraka, beliau berhenti lagi di situ, beliau tadabbur lagi di situ. Maka di sini lebih dipentingkan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu penting. Jadi bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sekadar hafal. Bagaimana kita bisa tadabbur Al-Quran? Caranya, 1, baca. 2, kita itu perlahan-lahan bacanya. 3, berusaha untuk pahami arti dari terjemah. Kemudian yang 4, membaca dari kitab-kitab tafsir. Contoh kenapa di sini kita pentingkan ini? Karena biasanya kalau kita sholat cuma sekadar penuhi wajib saja. Kalau cuma sekadar penuhi wajib saja, maka sholat itu tidak membawa ruh sama sekali. Jadi dalam sholatnya dia tidak ada perenungan, tidak ada penghayatan, maka jadinya seperti itu. Sehingga sholat ini tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar untuk kesehariannya. Pengaruhnya sampai seperti itu. Maka intinya dalam sholat kita diperintahkan untuk tadabbur, merenungkan ayat-ayat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan siang hari ini untuk pembahasan kitab Bulughul Maram sampai pada hadis yang terakhir membicarakan tentang meminta perlindungan dari neraka dan meminta rahmat ketika sampai pada ayat rahmat atau sampai pada ayat siksa. Rahmat ketika kita misalnya bertemu dengan ayat surga, dan siksa itu misalnya ketika bertemu dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang neraka. Ini disebut dalam hadis Huzaifah. Baik, untuk para pendengar, sebentar ini langsung dari Oman terlebih dahulu untuk bertanya. Yang lainnya nanti siap-siap di 0812-281-851-51. Nanti sebentar kalau kami persilahkan, tunggu dulu dari jamaah muslimah dari Oman, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi diriwayatkan tentang sholat zuhur dan zuhur ya bisa dilihat sepertinya gitu. Karena di situ ayat rakaat ketiga dan keempat ada beliau atau Rasulullah SAW itu membaca ayat lain selain Al-Fatihah. Iya, 15. Penjelasannya itu keutamaannya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua sedang menghafal Al-Quran. Mana lebih utama kita membaca hafalan tersebut di dalam sholat kita atau kita mengutamakan ayat surat-surat pendek yang sudah kita yakin hafal untuk bacaan setelah Al-Fatihah. Kalau tadi yang 15 ayat keutamaannya apa? Wallahu a'lam. Pokoknya tadi yang Nabi lakukan berarti menunjukkan masih bolehnya. Keutamaannya tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, mau lakukan silahkan. Namun ini tidak sering-sering dikarenakan cuma kadang-kadang saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca rakaat ketiga dan keempat tadi dalam sholat zuhur itu sampai separuh dari surat As-Sajdah, berarti 15 ayat. Berarti kadang-kadang. Jadi kalau mau mengikuti manfaatnya apa? Nah, lakukannya kadang-kadang seperti itu masih boleh. Karena sebagian kita masih menganggap sholatnya bermasalah kalau tambah ayat-ayat tertentu nanti di rakaat ketiga dan keempat. Padahal Nabi SAW itu pernah melakukan seperti itu. Tidak masalah untuk menambahnya. Kemudian yang kedua. Tadi ditanyakan, boleh diulang yang kedua? Kalau misalnya kita sedang surat dalam Quran dan kita ingin mempraktikkan sholat, dan kadang-kadang itu cukup membantu ya Ustaz. Mana yang lebih utama, apakah kita menghafalkan atau mendahulukan surat-surat yang sudah hafal? Dahulukan yang dihafal. Biar nanti jadi kebiasaan dalam sholat. Nanti ketika dalam sholat misalnya kok terputus di situ, lupa, ya maka nanti punya motivasi lagi, saya buka Al-Quran lagi nih, nanti setelah sholat baru baca lagi, dia ulangi lagi sampai nanti hafalannya kuat. Biasanya memang caranya seperti itu untuk menguatkan hafalan, jadi baca di dalam sholat. Nah seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz, boleh nggak ini agak dijelaskan lebih jelas lagi tentang membaca surat dalam sholat secara utuh? Tadi kan sudah disampaikan utamaannya untuk membaca seluruh surat, misalnya di sini sedang menghafalkan Al-Mulk misalnya, itu cukup banyak. Lalu apakah mana yang lebih baik dipotong-potong supaya lebih hafalannya, atau disatukan dalam satu rakaat dan di rakaat berikutnya Kalau tadi penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim maksudnya adalah satu rakaat baca surat secara utuh. Bu, ini cuma membahas afdoliyah, bukan membahas tidak boleh kalau kita potong-potong. Kalau mau afdol, baca utuh, biar nanti ayat itu ceritanya itu berlanjut. Dan kata Ibnul Qayyim tadi dalam Zadul Ma'ad, jarang beliau baca dari pertengahan terus sampai akhir, jarang beliau baca juga untuk akhir-akhir ayat dalam surat sampai terakhir begitu. Jarang. Namun apakah boleh? Tadi ada pernyataan yang kami sebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Berarti sebenarnya masih boleh. Dia potong di pertengahan sampai akhir, atau dia potong ayat-ayat terakhir saja, dia baca 2 ayat terakhir misalnya dari Al-Baqarah, ya. Sah-sah saja masih boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Karena tadi cuma perbuatan Nabi SAW, perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib. Sehingga kalau kita membaca potong begitu, tidak membaca utuh, masih boleh. Nah, jadi tergantung kemampuan masing-masing mana yang kita mampu. Ada lagi? Untuk hadis yang 289 Ustaz, membaca doa ketika sampai pada ayat tentang nikmat Allah dan membaca doa perlindungan ketika sampai di ayat siksaan. Untuk kami yang bahasa Arabnya masih terbatas, adakah clue untuk tahu ini ayat ini tentang nikmat dan ayat ini tentang siksaan, lalu doanya seperti apa? Aduh, ini agak sulit diterangkan kecuali kalau tahu arti. Karena bisa tahu kayak begitu lagi bicarakan surga, ya tentu harus tahu. Oh, ini lagi bicarakan tentang surga ini. Misalnya dalam surat Ar-Rahman begitu.
Nah, itu ayat-ayat tentang surga nanti bagian-bagian akhir itu ada 2 surga dibicarakan. Nah, kalau orang sudah tahu arti nanti tahu oh ini lagi bicarakan surga nih, maka ketika sampai pada ayat surga, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami mohon kepadamu surga. Nanti misalnya dia sampai pada ayat membicarakan tentang neraka, dia tahu juga ini. Maka semuanya kembali kepada menguasai arti. Maka nanti ibu punya PR itu bukan hanya hafal saja, namun kalau bisa surat-surat yang sudah dihafal, terutama dari surat-surat pendek dulu lah. Nah, itu dikuasai artinya. Arti dulu ibu pelajari itu pelan-pelan. Punya terjemahan itu wajib kalau untuk orang Indonesia ini, biar bisa menguasainya. Kalau orang bisa bahasa Arabnya bagus, bisa ngartikan ketika dia baca, apalagi dia sering baca kitab tafsir, tahu nanti sampai ayat ini nanti maksudnya apa dia tahu. Namun yang belum kami sarankan untuk bisa membaca dari terjemah dan dikuasai, nggak mesti hafal detail satu persatu, namun tahu ceritanya. Oh ini lagi bicarakan ini nih, begitu. Ada lagi? Lalu seperti apa Ustaz kalau kita sudah tahu misalnya ada jannah atau nar gitu kan, mungkin doa apa yang kita baca tadi? Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian kalau neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jadi cukup dalam batin saja. Iya, dalam batin saja. Apalagi kalau ini di antara jamaah nanti ganggu yang lain, cukup dia baca seperti itu untuk dirinya sendiri, lirih. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca surat dalam sholat wajib dan membaca mushaf itu buat apa, hukumnya sampai langsung enggak? Hukum membaca Mushaf pada saat membaca surat saat dia sholat terus dia pegang mushaf wajib, sholat wajib dia pegang gitu ya. Kira-kira itu banyak mengganggu nggak ketika sholat? Gerakannya untuk dia ambil Al-Quran terus masukin lagi, letakkan lagi, itu aja jadi jawaban. Kalau banyak mengganggu baiknya tidak, walaupun tidak sampai haram untuk membaca mushaf langsung seperti itu. Dan saya bacakan di sini, kalau tidak mengganggu tidak masalah. Tapi di sini saya bacakan fatwa ini dari Imam Bukhari. Dia bawakan dalam kitab sahihnya, wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha dakwan minal mushaf. Aisyah pernah diimami oleh budaknya namanya Zakwan, dan ketika itu ia membaca langsung dari mushaf. Ibnu Nasr mengeluarkan hadis tentang masalah qiyamul lail, dan Ibnu Abu Daud dalam Al-Masahib dari Az-Zuhri rahimahullah, ia berkata ketika ditanya mengenai hukum salat sambil membaca dari mushaf, kaum muslimin terus menerus melakukan seperti itu sejak zaman Islam dahulu. Dalam perkataan lain disebutkan orang-orang terbaik di antara kami biasa membaca Al-Quran dari mushaf saat sholat. Imam Ahmad berkata, tidak mengapa mengimami jamaah dan melihat mushaf langsung ketika itu. Bila ditanya bagaimana dengan sholat wajib, aku tidak pernah melihat untuk sholat wajib. Berarti baiknya cuma sholat sunnah saja kalau menurut Imam Ahmad tadi. Ada pun yang mengatakan bahwa sholat sambil membaca dari mushaf membatalkan sholat, itu adalah pendapat yang dhaif. Nah, jadi ringkasnya seperti itu. Masih dibolehkan. Dibolehkan tapi tidak sampai mengganggu. Iya. Ada lagi? Aneh kemarin apa? Pertama. Tadi kemarin. Sebentar Ustaz, ada titipan. Ya silakan. Jadi di masalah sholat Ustaz, ada seorang sahabat yang suaminya meninggal. Tidak lama setelah itu mertua perempuannya meninggal. Dia punya 1 anak perempuan, dan saat ini dia masih tinggal dengan mertua laki-laki ipar
beserta istrinya dalam satu rumah. Secara syariat, apakah beliau ini masih boleh tinggal di rumah laki-lakinya itu? Kalau dengan mertua masih boleh. Tadi ada ipar situ ya? Ya, ada ipar dan istrinya. Ah, ipar yang masalah berarti. Dengan iparnya yang masalah. Dia harus jaga aurat terus ini. Masalahnya ini Ustaz, ada anaknya ini tidak mau pisah dengan kakeknya. Solusinya gimana Ustaz? Solusinya ini memahamkan ini untuk anak dan juga untuk simbahnya berarti. Untuk pahamkan ini. Karena masalahnya bukan ke mereka, namun masalahnya itu ke iparnya tadi itu loh. Karena kan Nabi SAW kan sampai sebut alhamu al-maut, ipar itu maut. Bahaya sekali. Apalagi kalau sama-sama nggak tahu aturan gitu, bisa melampaui batas. Dia perlu hati-hati. Maksudnya hadis itu ipar itu maut kalau berbeda kelamin Ustaz. Kalau berbeda karena mahramnya mahram sementara. Mahramnya mahram sementara. Mahram sementara sini masih dianggap seperti wanita lain. Walaupun dia punya hubungan dekat gitu, tapi ini masih dianggap seperti wanita lain. Karena kan kalau saya laki-laki ya, tidak boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Nanti bisa lihat nanti di An-Nisa 22 sampai 24 itu. Tidak bisa mengumpulkan dua saudara sekaligus. Saya nikahi satu, maka saudara yang kedua nggak boleh saya nikahi dong. Berarti kalau satu sudah tidak saya nikahi lagi karena sudah meninggal, berarti saya bisa menikahi saudaranya yang kedua. Statusnya laki-laki ini dengan iparnya tadi seperti dia anggap wanita lain, walaupun itu adik dari istrinya. Nah, gambarannya seperti itu. Kalian bisa lihat di An-Nisa 22-24. Jadi untuk kasus ini memahamkan si anak dengan kakeknya. Kakeknya, bahwasanya ini ibunya ini dengan iparnya ini ada hubungan yang bahaya begitu. Karena nanti jatuhnya ini wanita lain seperti hubungan lain gitu. Kalau sampai pada pilihan mana lebih baik, ibu ini yang keluar atau adik ipar atau si ipar dan istri ini yang keluar, mengingat dia juga sudah sendiri dan anaknya ingin dekat dengan kakeknya. Kalau harus memilih mana yang harus dipilih, si ipar yang keluar atau ibu ini yang keluar? Ini kan yang ini masalah si perempuan kan dengan ipar laki-lakinya ya. Ya. Nah, kalau sudah kayak begitu sebenarnya bisa dinikahi kan kalau gitu. Ada istrinya Ustaz. Oh, ada istrinya ya. Sebentar. Oh, itu saudara dengan ipar ini. Oh, dengan ini ya, masih ini. Ini semua suaminya yang meninggal. Ya berarti ya sudah dia suruh nikah lagi dengan laki-laki lain. Keluar. Sebentar Ustaz. Jadi si bapak ini, bapak mertua ini punya dua anak laki-laki. Yang satu meninggal, lalu si istrinya ini tinggal di situ dan si anak laki-laki yang kedua tinggal bersama istrinya dan anaknya di situ. Iya berarti ini kan saudara dari suaminya. Ya betul. Iya kan saudara dari suaminya kan. Ya itu sama dengan tadi bahasanya. Saudara dari suaminya kan. Namun sekarang coba dia dengan si perempuan ini boleh nikah nggak? Pertanyaannya boleh ya boleh Ustaz. Nah ya sudah kalau gitu tadi saya bilang betul kan. Itu baru bukannya nggak masalah. Iya kan? Iya deh Bu, sudahlah. Kalau pertanyaannya solusinya menikah, kalau tak mau Nah, berarti baiknya ada yang ngalah keluar, pisah.
Pindah dari rumah situ. Entah iparnya atau dia. Ustaz, Hah? yang perempuannya yang keluar. Mana yang maslahat di situ? Apakah si ipar dengan istrinya ataukah si perempuan? Mudah-mudahan si perempuan dapat jodoh lagi sehingga ada yang tanggung jawab untuk dia. Jadi keluar dengan mudah. Ya, sudah. Satu lagi Ustaz, ada tentang orang tua yang meninggal. Soal belum sampai ke hukum waris, hanya misalnya ayah atau ibu meninggal, Ayah ibu meninggal, ya terus? ayah atau si ibu meninggal, ya. Apakah menjadi kewajiban anak-anaknya untuk segera menuntaskan masalah waris? Iya, Dan anak-anaknya segera segera. jatah warisnya, atau misalnya hanya ketika ayahnya meninggal saja, ibunya yang meninggal karena bapaknya yang beretan. Ayah meninggal, maka harta waris dari ayah diurus. Nanti beberapa waktu lagi ibunya meninggal, baru nanti ngurus untuk ibu lagi. Jangan dua-duanya meninggal bareng-bareng, baru nanti bingung cara hitung warisnya. Berat nanti hitung warisnya Bu, kayak gitu. Sudah numpuk-numpuk. Gitu Bu? Ya, seringkali gini Ustaz, ketika hanya salah satu yang meninggal, anak-anak merasa nggak enak untuk mengusik harta warisan yang ada karena salah satu masih ada. Ustaz. Gimana? Ya enggak enaknya karena mungkin belum paham dari sisi hukum syariat. Kalau paham hukum syariat, ya pandang kayak begitu enggak. Dia enggak cara pandang kayak begitu. Pandangan syariat beda dengan pandangan tadi pakai enggak enak gitu loh. Paham Ibu ya? Ya, ada artikel di udah pernah Ustaz susun tentang Ustaz? Tentang waris ada. Bisa cari di bagian Tentang keutamaan untuk menyegerakan Nah, keutamaannya ini belum saya bahas. Yang jelas saya sudah sering ketemu kasus kayak gitu, maka saya suruh segerakan lebih baik. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, saya waktu itu pernah dapat salah satu pendapat Ustaz yang lain mengatakan bahwa harta istri yang bekerja itu milik suami. Ini apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu dalil dari mana itu Ustaz tersebut. Saya belum tahu dalil. Harta istri itu apa sebenarnya Ustaz? Harta istri yang milik istri, kecuali kalau suami kasih ke istri dari harta suami, maka itu masih harta suami. Kecuali kalau suami langsung kasih nafkah pada istri, maka itu nanti jadi milik istri. Kalau istri bekerja, ya hartanya milik istri, suami nggak punya hak di situ. Di luar dari nafkah, kalau suami bilang ini semua punya kamu, itu masih milik suami ya Ustaz? Ya suami sudah serahkan berarti, wah itu enak banget, itu istri yang dapat semua. Alhamdulillah, iya kan ini sudah untuk kamu. Wah enak banget itu. Itu istri paling bahagia di dunia itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau kita sholat terus pikiran kita selalu melayang pikirin yang lain padahal berusaha untuk fokus, pernah dengar apakah betul itu karena kita banyak dosa Ustaz? Bisa jadi karena banyak dosa dan juga faktor-faktor lainnya. Kurang khusyuk, kurang menghayati, kurang paham yang dibaca. Faktornya banyak sekali Bu. Saya sarankan nanti ibu-ibu punya buku Panduan Sholat Khusyuk karya Syekh Said bin Waf Al-Qahtani. Panduan Sholat Khusyuk Syekh Said bin Waf Al-Qahtani. Bukunya dalam bahasa apa Ustaz? Bahasa Indonesia sudah diterjemahin itu. Bahasa Arabnya Al-Khusyu' fi Shalah.
Al khusyuk fi shalah. Bahasa Indonesianya panduan salat khusyuk. Nanti situ tahu kiat-kiatnya. Saya punya kajian tentang ini. Tulisan saya juga ada di rumesa.com, ada panduan salat khusyuk ada. Namun baru disusun pelan-pelan. Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz sharing gitu kepada kami doa-doa yang baik gitu untuk yang sudah meninggal. Soalnya kan dengar banyak pendapat Ustadz itu berbeda-beda gitu. Doa-doanya Yang baik yang bisa dikirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, Pak Ustadz. nanti saya bisa ini. Yang jelas pakai doa-doa yang dibaca ketika sholat jenazah bisa, Bu. Ada lagi cukup? Kalau sholat witir Ustadz terus kita lupa, itu kan sholat witir kan harus ganjil ya. Misalnya kita lupa apakah sudah satu berapa atau dulu, terus kita sujud sahwi itu, lalu hitung ganjilnya gimana? Kalau lupa kan berarti kita. Wah, kalau lupa jumlah rakaatnya berapa, pilih yang paling sedikit. Baru nanti tutup sujud sahwi. Kalau ternyata kok jadinya genap, ya sudah. Yang penting sudah ada sujud sahwi tadi untuk nutup yang ragu-ragu tadi. Iya. Taib. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat As-Sajdah tadi ya, hari Jumat tadi ya. Enggak, langsung duduk untuk sujud tilawah, bangkit ke rakaat berikut, bangkit ke bacaan berikut, tidak pakai duduk istirahat. Duduk istirahat cuma berlaku ketika kita mau bangkit ke rakaat selanjutnya, dari rakaat pertama ke kedua, rakaat kedua ke rakaat pertama ke kedua, terus ketiga ke keempat. Itu baru ada duduk istirahat. Sebelum sujud takbir dulu, pas bangun juga takbir dulu. Iya, takbir dulu tapi tidak pakai duduk istirahat. Tadi Ustaz yang pas mau sujud tilawah itu takbir, pas bangunnya juga takbir. Iya, sama. Ya. Baik, dari Oman cukup mungkin. Kita jawab lewat telepon interaktif, silahkan. Iya. Yang paling jauh di dunia. Gimana, Bu? Apa itu, Bu? Apa itu? Bulu mata palsu. Sambung bulu mata bagaimana hukumnya? Itu dipakai untuk apa, Bu? Ada dua macam ternyata. Saya juga baru tahu. Jadi ada yang ditanam dan ada yang bisa dilepas. Bagaimana hukumnya? Nanti masuk kepada tentang hadis. Yang saya takutkan masuk ke merubah ciptaan Allah dan juga seperti hukum masang rambut palsu yang nanti masuk dalam hadis punuk unta itu. Namun kalau ini bukan punuk unta bentuknya, berarti merubah ciptaan Allah. Untuk ibu-ibu nggak usah nambah macam-macam deh, alami-alami saja, sudah selesai itu. Itu seperti itu, Bu. Nggak usah nambah-nambah neko-neko macam-macam lagi untuk alis-alis dan bulu mata dan yang lainnya begitu. Ada lagi, Bu? Sudah cukup? Jadi panjang, Ustaz. Kalau yang hanya dilentikan dengan alat, satu lagi yang mewarnai rambut dengan warna yang tidak dari bahan alami. Sebenarnya gimana, Ustaz? Itu siapa yang suruh warnai rambut? Kalau udah kan katanya sunahnya suruh warnai. Kalau sudah beruban, kalau belum boleh. Kalau sudah beruban boleh, namun selain warna hitam. Saya tentang bahan pewarnanya gimana, Ustaz?
Iya, cari yang saya ini nggak tahu kalau bahan warna ini kayak bagaimana. Cari yang tidak membentuk lapisan baru. Cari pewarna yang tidak membentuk lapisan baru pada rambut. Wallahu alam, saya itu belum tahu. Ini harus saya cek lagi kimia ini. Saya masuk lab lagi baru bisa cek gitu. Sudah, Bu? Ya, oke. Ya. Dari Ustaz sudah Ustaz. Ya. Baik, langsung kita lihat interaktif. Masih ada waktu. Ada yang telepon langsung 082 281 85131 ada? Telepon? Banyak kan? Ya. Silakan jika ada yang mau telepon langsung bisa 0812 281 85131. Nah, sekarang bisa bacakan dulu di WA. Monggo silahkan. Kita jawab 6 menit. Anda ingin bertanya Ustadz? Oh, ini ada Ustadz. Ya, coba telepon dulu, telepon langsung 0812 281 85131. Silahkan jika ada yang mau telepon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Iya, di mana? terkait dan apakah boleh kita membeli buku yang di situ ada mana yang baru? Situ ada buku yang Isinya syubhat besar, isinya subhat. hanya untuk sebagai ya. Halo, halo, halo. Isinya bagaimana? Kalau bagaimana? Iya benar Ustaz. Yang isinya syubhat, tapi kita sudah isinya syubhat. Yang penting sudah punya ilmu untuk nangani subhat tadi. Kalau tidak punya ilmu nggak boleh. Yang penting sudah punya ilmu tentang syubhat tadi, cara untuk mengatasinya, tujuannya untuk mempelajari, untuk membantah syubhatnya. Kalau tidak punya ilmu nggak boleh beli. Terkait mati suri dalam Islam gimana Ustaz? Wallahu alam, saya belum bisa jawab. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Terus berikutnya. Ya. Dari WhatsApp Ustaz. Ya. Bismillah, Ana ingin bertanya. Musola di kantor Ana sempit, hanya bisa membentuk 2 soft. Yang tadi. Halo. Ya. Silakan. Dengan siapa di mana? Halo? Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Baik, matikan dulu, ganti langsung cancel enggak. Pertanyaan berikut monggo. Musola di kantor Ana sempit, hanya bisa membentuk 2 soft, sehingga jika soft pertama dan kedua sudah penuh, makmum masbuk yang ingin bergabung Terus lanjut. Bentar. Ya lanjut. yang ingin bergabung membentuk soft baru di samping kiri, membentuk soft baru di samping kiri imam sejajar dengan imam. Apakah hal ini dibolehkan? Kalau dalam keadaan darurat saja boleh. Kalau tidak maka tidak boleh. Terus yang angkat telepon? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Baik, matikan dulu. Ya, WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya, saya seorang ibu punya warisan dari orang tua, namun masih berupa tanah. Saya berniat memberikan wasiat kepada anak-anak saya, 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu bukan wasiat itu. Wasiat tidak bisa untuk harta waris tadi. Wasiat untuk selain ahli waris. Jadi bisa ditimbang-timbang lagi. Angkat lagi.
bahwa apabila tanah warisan belum juga berupa uang, kemudian saya meninggal terlebih dahulu, apakah boleh saya katakan kepada anak-anak saya separuh warisan tersebut diamalkan ke jalan dakwah, yang separuh lagi Begini, dibagi dua? aturan warisan itu beda dengan wasiat. Kalau wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Setengah sudah lebih daripada sepertiga itu, maka tidak boleh. Wasiat juga itu untuk selain ahli waris. Kalau ahli waris dapat warisan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya lewat. Ya, angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zainal Arifin, Ustadz. Di mana? Serang. Ya, silahkan. Bertanya nih Ustadz, Afwan. Ya. Jadi kan dulu ketika saya menikah itu mahar saya 25 gram emas. Ya. Kemudian dari pihak orang tua istri ingin menambahkan 25 gram lagi. Jadi waktu itu saya sempat menolak. Namun kemudian orang tua dari istri bicara dengan orang tua saya. Kemudian saya dipaksa oleh orang tua saya untuk menerima itu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah saya harus mengganti atau bagaimana? Terima kasih. Itu hadiah dari calon mertua berarti tidak masalah. Kenapa? Itu hadiah dari calon mertua tidak masalah. Iya, jadi mertua itu menambahkan begitu supaya genap jadi 50 gram. Iya, tidak masalah. Halo? Tidak masalah, masih boleh. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Boleh. Boleh, boleh. Halo, masih boleh? Dimatiin aja, sudah. Terus, baca WA lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abai dari Taman Sari, Bandung. Afwan, Ya. pertanyaan Ana yang ketika kita di perjalanan bersama beberapa teman dan sepakat ketika sholat zuhur dan asar kita jamak. Dan ketika sholat sudah berlangsung, beberapa orang lain baru ikut bermakmum yang mungkin beda niat sholatnya. Apa yang harus kami lakukan khususnya imam yang sedang jamak? Tidak apa-apa, terjadi beda niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, boleh. Lanjut. Afwan, Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya kita tidak sengaja mendengar penyiaran suatu ramalan zodiak di minimarket ketika sedang belanja dan mencari sesuatu yang hendak dibeli di suatu minimarket? Bagaimana hubungannya dengan hukum sholat yang kita lakukan? Yang penting ketika itu menolak keyakinan tadi, ramalan tadi tidak diyakini, dan kalau bisa segera alihkan pikiran tidak memikirkan itu lagi waktu di tempat itu. Terus. Ya, bismillah Ustadz. Jika guru ngaji merasa putus asa dengan mengajar ngaji tidak mendapatkan keuntungan dan tidak bisa bantu cari uang untuk bayar hutang yang sangat besar, dan guru ngaji tersebut berniat membubarkan TPA di desanya dengan anak kurang lebih 70 anak, karena guru tersebut berniat cari kerja biar bisa menghasilkan uang dan bisa bantu suaminya. Tolong solusinya Ustadz, harus bertahan atau dibubarkan karena guru ngaji tersebut sama sekali tidak mau pakai bayaran dalam mengaji, karena dia ingin agar anak di desanya bisa atau mengaji. Baiknya dia punya pekerjaan, coba cari di pekerjaan di desa tersebut. Kemudian peserta juga dari TPA tadi, kalau memang melihat kalau pengajarnya ini kurang dalam hal apa, ya baiknya dengan kesadaran mereka sendiri untuk bantu, dan membantu seperti ini tidak masalah, dan menerima pun tidak masalah kalau memang si pengajar tadi itu membutuhkan. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dari Bapak Sutajib. Dulu saya bekerja di luar negeri, mengasuh bayi, dan tiap minggu saya menggendong bayi tersebut masuk gereja. Dan kadang-kadang saya ikut nyanyi terbawa arus tetapi mengerti artinya, tetapi pada akhirnya saya bertobat setobat-tobatnya bahwa itu dosa. Apakah saya perlu bersyahadat lagi di masjid untuk disaksikan? Peristiwanya sudah lama, tahun 2003. Apakah amalan saya selama ini tidak diterima, Ustadz? Yang penting sekarang perbaiki amalannya, miliki akidah yang kuat, yang dulu tobati, menyesal, dan tidak diulangi lagi. Terus.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi Ustadz beserta keluarga dan juga para kru radio di SFN. Izin bertanya Ustadz, teman saya bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang mengikuti organisasi himpunan jurusan di mana pada setiap kegiatan himpunan tersebut terjadi ikhtilat, namun di sisi lain kegiatan mereka sering bermanfaat bagi jurusan. Syukron. Baiknya kalau memang kita punya prinsip agama yang bagus, tidak ikut dengan perkumpulan semacam itu demi menjaga agama. Bismillah Ustadz, saya mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi begini Ustadz, saya berniat untuk tidak mengikuti himpunan mahasiswa jurusan karena saya tahu di sana kita mau tidak mau harus akrab dengan semuanya Ustadz. Lalu berkumpul dan di sekretariat laki-laki perempuan bercampur baur. Lalu saya berpikir kembali bahwa mereka yang menjadi himpunan mahasiswa mereka juga membantu kita menjadi perantara kita dengan universitas dan lain sebagainya. Kira-kira mana yang lebih banyak pahalanya Ustadz, antara orang yang tidak mengikuti itu karena menghindari ikhtilat atau yang mengikuti itu tetapi membantu mahasiswa yang lain? Baiknya tidak diikuti kalau memang kita pandang tidak bawa maslahat yang banyak untuk kita, terserah mereka untuk membantu. Namun kalau dengan cara yang salah, kita katakan cara mereka yang ikhtilat, campur baur, itu salah. Baik, saya langsung jawab lewat YouTube. Apa hukum posisi sholat imam lebih tinggi dari makmum? Tidak masalah. Ini dari Danang Saputra. Juga dari Resti Indriana. Afan mau bertanya soal perpindahan tempat pada sholat rawatib yang 4 rakaat. Kan 2 rakaat. Jadi apakah harus pindah tempat? Tidak. Pindah tempat ini untuk berlaku untuk sholat wajib dan sunnah. Jadi kalau sudah selesai sholat wajib, untuk membedakan dengan sholat sunnah maka pindah tempat. Saat sholat berjamaah, apakah ketika di rakaat pertama kita masuk shaf saat imam masih membaca Al-Fatihah sudah disebut masbuk? Kalau tidak dapati satu rukun yaitu takbiratul ihram bersama imam maka sudah disebut masbuk walaupun dapat 1 rakaat. Ustaz, jika kita mau masbuk, kita bacaannya menyesuaikan rakaat atau apa bacaan yang kurang? Menyesuaikan rakaat untuk kita yang jadi masbuk tadi. Kalau kita masih rakaat pertama, maka bagi kita bacaan di rakaat pertama. Ketika kita di perjalanan bersama teman dan sepakat sholat zuhur dan asar kita jamak, ketika sholat orang lain bermakmum beda niat, apa yang harus kita dilakukan khususnya imam? Maka tetap yang imam berniat sesuai dengan niatnya. Kalau dia jamak, ya jamak. Ya nanti yang lainnya ikuti, bilang aja ini kita beda niat, dan beda niat seperti ini tidak masalah. Bukankah hanya pada sholat sunnah saja Rasulullah SAW melakukan hal yang meminta surga ketika bertemu ayat-ayat surga dan meminta perlindungan dari neraka ketika tadi hadis-hadis yang kita sebut dalam Bulughul Maram umum. Lalu yang terakhir, pada saat ruku, apakah kita boleh membaca doa? Jika boleh, apakah terbatas hanya Rabbighfirli saja? Baca doa yang paling afdal nanti sujud dan di ayat akhir sebelum salam. Baik, kami tutup dengan kami berikan kuis terlebih dahulu. Silakan untuk menjawab. Ya, kirimkan, ini cuma hadiahnya cuma dari kuis saja. Sebutkan apa yang dimaksud surat Mufassal. Apa yang dimaksud surat Mufassal. Dan bagaimana pembagiannya tadi menjadi 3. Surat Mufassal apa saja, pembagiannya bagi 3, dari surat apa ke surat apa. Silakan jawab, tuliskan kuis Radio DS, pagar nama lengkap, pagar alamat, pagar nomor HP, tuliskan jawabannya. Nanti yang lebih cepat, lebih tepat, nanti akan mendapatkan hadiah dari Rumaisa Store. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah ada interaktif lagi nanti hari Jumat pagi, jam 5 pagi sampai jam 6. Siapkan standby dan nanti kita bertemu lagi pekan depan di hari Rabu untuk interaktif seperti ini pula. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.